Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Farmasi C 2019. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan diagnostik kehamilan dan TORCH. Di sini kami beranggotakan Cindy Oktania, Nazla, Hoirunisa, Situ Yuniarsih, Karin, dan Elin. Baik, yang pertama ada pengertiannya. Kehamilan ialah serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang dimulai dengan pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam indung telur atau ovarium wanita, lalu berlanjut ke penyusunan zigot, perlekatan ataupun penempel di dinding rahim, penyusunan plasenta, dan pertumbuhan juga perkembangan hasil konsepsi sampai cukup waktu atau atem. Masa kehamilan terbagi menjadi tiga fase, yaitu triwulan pertama yang adalah masa kehamilan ibu pada bulan ke-1 sampai ke-3, triwulan kedua yang ialah bulan ke-4 kehamilan sampai bulan ke-6, dan triwulan ketiga yang mencakup bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9. Pada masa kehamilan ini sering terjadi perubahan pada ibu, baik bentuk fisik ataupun mental maupun psikologis ibu. Kemudian ada tanda-tanda kehamilan terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu tanda dugaan kehamilan atau seseorang diduga hamil jika terdapat tanda ini pada tubuhnya, tanda-tanda tidak pasti hamil atau tanda-tanda pasti hamil. Tanda-tanda tersebut adalah yang pertama, amenorea atau tidak timbul haid atau menstruasi. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, ngidam. Yang keempat, payudara sakit dan tegang. Yang kelima, sering buang air kecil. Yang keenam, konstipasi. Yang ketujuh, pigmentasi kulit. Dan yang terakhir, epulis. Pemeriksaan diagnostik kehamilan. Pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikasi terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Perlu diketahui, hasil pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognosa. Karena itu, perlu diketahui faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Terdapat faktor utama yang dapat mengakibatkan kesalahan hasil laboratorium, yaitu prainstrumentasi yang termasuk dalam tahapan prainstrumen meliputi A. Pemahaman instruksi dan pengisian formulir, B. Persiapan penderita, C. Cara pengambilan sampel, D. Penanganan awal sampel dan transportasi. Jenis-jenis pemeriksaan diagnostik kehamilan ada Lyanag, Doppler, kardiotokografi atau CTG, ultrasonografi atau USG, ronsen, elektrokardiografi atau EKG, laparoskopi, infeksi visual asam asetat atau EVI, pap smear, mamografi, urin reduksi, HB Sahli. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Kedua tes ini sama-sama mencari adanya HCG di dalam sampel yang diambil perbedaannya. Tes darah dilakukan di rumah sakit, sedangkan tes urin bisa dilakukan di rumah sendiri. Yang pertama, tes darah. Tes darah dapat dilakukan sekitar 10 hari setelah ovulasi. Tes darah biasanya lebih sensitif, tapi harganya lebih mahal dan tidak mudah dilakukan. Tes darah dapat mendeteksi HCG lebih awal daripada tes urin. Tes darah dapat mendeteksi kehamilan sekitar 6-8 hari setelah berovulasi atau melepas sel telur dari ovarium. Yang kedua ada tes urin. Tes urin biasanya lebih akurat bila dilakukan sekitar 14 hari setelah ovulasi atau sekitar saat tidak mendapatkan haid dan dilakukan pada pagi hari. Saat pertama kali bangun tidur, tes urin dapat dilakukan dengan menggunakan alat strip test. Hasilnya berupa tanda positif atau negatif. Kadar HCG di atas 5 mIu biasanya sudah dianggap hamil. Sebagai alat untuk tes urin mengukur kadar HCG antara 25 sampai 200 mIu. Yang kedua ada pemeriksaan canggih. Di sini ada ultrasonografi atau USG, merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai salah satu diagnosis pasti kehamilan. Gambaran yang terlihat yaitu adanya rangka janin dari kantong kehamilan. Pemeriksaan USG tidak menimbulkan bahaya bagi ibu hamil maupun bayi.
Ultrasonografi adalah pemeriksaan yang memberikan hasil gambar tentang janin atau embrio yang sedang berkembang di dalam perut ibu hamil secara aman, praktis, dan hasil cukup akurat. Ada dua teknik dalam pemeriksaan USG. Yang pertama yaitu pemeriksaan USG transabdominal. Pemeriksaan ini jenis linear atau konveks. Pemeriksaan ini dilakukan pada kehamilan trimester 2 dan 3. Sebelum memulai pemeriksaan dinding abdomen luar, ibu harus dilumuri gel untuk lubrikasi dan menghilangkan udara di antara permukaan transducer dan dinding abdomen. Beberapa kerugian USG yaitu kandung kemih yang penuh akan mengganggu kenyamanan pasien dan pemeriksa. Uterus mengalami kontraksi. Kemudian adanya mudigah di dalam kantung gestasi dapat luput dari pemeriksaan. Yang kedua ada pemeriksaan USG transvaginal. Pemeriksaan USG TV ini dilakukan dalam keadaan kandung kemih yang kosong. Dalam persiapan transducer, terlebih dahulu diberi gel pada permukaan elemen untuk menghilangkan udara dari permukaan transducer. Kemudian dibungkus dengan alat pembungkus khusus atau kondom berfungsi sebagai alat pelindung. Sebelum dimasukkan ke dalam vagina, ujung pembungkus transducer diberi gel lagi berfungsi sebagai lubrikan dan menghilangkan udara di antara permukaan elemen transducer dan serviks uterus. Kemudian ada ronsen. Khusus fotoronsen atau sinar X memang sangat tidak dianjurkan bagi ibu hamil. Sinar X yang dipaparkan kepada wanita hamil dapat berpotensi menimbulkan keguguran atau cacat janin, termasuk malformasi, pertumbuhan terlambat, terbentuk kanker pada usia dewasanya, atau kelainan lainnya. Bahwa janin hanya terpapar 0,5 sampai 1,5 RAD setelah pemeriksaan ronsen perut atau punggung bawah ibu, sementara bagian tubuh ibu yang jauh menerima paparan 10 sampai 100 kali lebih rendah sinar kali tidak aman. Ada kardiotografi atau CTG. Secara khusus, CTG adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur denyut jantung janin pada saat kontraksi maupun tidak. Sedangkan secara umum, CTG merupakan suatu alat untuk mengetahui kesejahteraan janin di dalam rahim, dengan merekam pada denyut jantung janin dan hubungannya dengan gerakan janin atau kontraksi rahim. Pemeriksaan CTG dilakukan pertama sebaiknya dilakukan 2 jam setelah makan. Kedua, waktu pemeriksaan selama 20 menit. Ketiga, selama pemeriksaan posisi ibu berbaring nyaman dan tak menyakitkan ibu maupun bayi. Keempat, bila ditemukan kelainan, maka pemantauan dilanjutkan dan dapat segera diberikan pertolongan yang sesuai. Yang terakhir, konsultasi langsung dengan dokter kandungan. Untuk yang selanjutnya yaitu TORCH, Toxoplasma gondii atau toxo, rubella, cytomegalovirus atau CMV, herpes simplex virus atau HSP yang terdiri dari HSP1 dan HSP2, serta kemungkinan oleh virus lain yang dampak klinisnya lebih terbatas, misalnya Measles, varicella, ekovirus, virus Pasinia, virus polio, dan yang lainnya. Penyebab utamanya yaitu virus dan parasit TORCH adalah hewan di sekitar kita seperti ayam, kucing, burung, tikus, merpati, kambing, sapi, anjing, babi, dan yang lainnya. Meskipun tidak secara langsung, sebagai penyakit terjangkitnya penyakit yang berasal dari virus ini adalah hewan, namun juga bisa disebabkan karena perantara atau tidak langsung, seperti memakan sayuran, daging setengah matang, dan yang lainnya. Yang pertama yaitu ada toxoplasma. Parasit protozoa Toxoplasma gondii dapat menyebabkan infeksi jika tertelan okista atau kista jaringan. Infeksi biasanya melalui kontak dengan feses kucing terinfeksinya atau konsumsi daging mentah atau kurang matang, kerang atau tiram mentah, buah, sayur, susu kambing, atau air yang terkontaminasi dengan parasit. Toxoplasma gondii terdapat dalam 3 bentuk, yaitu tropozoid, kista, dan okista. Cara mendiagnosis infeksi toxoplasma ada 2, yaitu yang pertama identifikasi protozoa parasit atau kultur jaringan, inokulasi, deteksi DNA PCR. Yang kedua yaitu pemeriksaan antibodi terhadap toxoplasma, yaitu IgM, IgG, dan IgG avidity.
Untuk upaya pencegahannya yaitu masaklah daging dengan sampai mentah, hindari memegang mata dan mulut pada waktu mengolah daging mentah, cucilah buah-buahan dan sayur-sayuran dengan bersih. Rubella atau campak Jerman sangat mudah ditularkan dan menyebabkan demam ringan dan ruam, sementara pada anak dan dewasa. Jika infeksi primer maternal terjadi selama trimester pertama, virus akan masuk ke plasenta dan menyebabkan infeksi fetal pada 80% kasus, sehingga akan menyebabkan malformasi jantung, okular, dan otak teratogenik yang berat. Kemudian sumber infeksi dari penyakit rubella ialah dari sekresi nasofaring dan dari ibu yang terinfeksi pada saat hamil. Cara penularannya yaitu melalui saluran pernapasan dan melalui plasenta dari ibu ke janin. Berikut gejala penyakit rubella ialah demam ringan, sakit kepala, rasa lelah dan perasaan tidak karuan, sakit tenggorokan dan juga batuk. Kemudian sakit persendian biasanya terjadi pada orang dewasa. Kemudian untuk ruam timbul sekitar 16-18 hari setelah terpapar dan 30-50% kasus tidak mengalami bergejala. Cara mendiagnosa dari penyakit rubella yaitu isolasi virus pada kultur jaringan seperti urin, sekresi nasofaring, kemudian dengan deteksi RNA yaitu PCR, dan dengan deteksi antibodi seperti pemeriksaan serologi IgM, IgG, IgA terhadap rubella serta aviditas IgG. Untuk upaya pencegahannya yaitu vaksinasi bayi usia 1 tahun, vaksinasi remaja 11-12 tahun, dan vaksinasi wanita subur yang seronegatif. Selanjutnya mengenai penyakit sitomegalovirus, yaitu penyakit kelompok virus herpes yang dapat menginfeksi dan bertahan di tubuh manusia untuk waktu yang lama. Cara mendiagnosisnya yaitu secara laboratorium dengan cara histopatologi, kultur jaringan, PCR, pemeriksaan serologi IgM, IgG, dan IgG avidity. Untuk sumber infeksinya yaitu dari saliva, urin, sekresi, sperma, dari ASI, dari darah atau organ donor yang terinfeksi, dan juga dari ibu yang terinfeksi pada saat hamil. Cara penularan penyakit ini yaitu respiratory droplets, kemudian kontak dengan sumber infeksi melalui transfusi dan transplantasi organ, dan penularan dari ibu ke janin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penyakit virus herpes simplex atau bisa disingkat HSV. HSV yaitu merupakan hasil transmisi perinatal atau biasanya selama kelahiran dan sangat jarang terjadi secara vertikal saat kehamilan. Sumber infeksi dari penyakit ini yaitu saliva, cairan vesikel. Lalu selanjutnya ada pencegahan TORCH. Untuk menghindari penyakit TORCH, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita bisa masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang kedua, jaga kebersihan hewan peliharaan. Gunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran hewan peliharaan. Yang ketiga, hindari kontak dengan hewan-hewan yang kemungkinan dapat berperan sebagai hewan perantara TORCH. Yang keempat, periksa hewan peliharaan seperti kucing atau anjing secara rutin ke dokter hewan. Yang kelima, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan pemeriksaan atau deteksi TORCH pada wanita usia subur, diharapkan dapat menurunkan angka kecacatan pada bayi baru lahir dan meningkatkan kualitas generasi selanjutnya. Lalu, selanjutnya ada kesimpulan. Infeksi TORCH bisa menginfeksi pada semua orang, akan tetapi ibu hamil sangat rentan terinfeksi TORCH. Infeksi TORCH dapat asimptomatis atau menyebabkan gejala minor pada ibu, namun menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada anak. Diagnosis infeksi perinatal berpusat pada dua hal, yaitu identifikasi infeksi maternal akut, terutama pada infeksi primer, dan verifikasi keterlibatan fetus atau neonatus. Infeksi TORCH sangat beresiko atau sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin karena akan menimbulkan atau menyebabkan kelainan atau kerusakan organ pada janin dan memungkinkan lahir prematur atau janin mati. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.